Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari rayanya ini bareng. Sekarang hari Kamis, besok hari raya, berarti ada puasa tanggal 9 yang dalam sebuah hadis disebutkan akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi ini fadilah-fadilah di dalam puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kemarin ada isu bahwa hari raya itu beda, di-share ke sana kemari dan sebagainya. Ini menjadikan kita itu jadi was-was. Oleh karena itu saya jelaskan kemarin di dalam sebuah kultum saya. Kita nggak usah repot. Sama atau tidak sama tidak masalah. Karena apa? Pakai sistem apapun pasti beda. Apakah pakai sistem ru'yat, sistem hisab, sama? Tidak bisa sama seluruh dunia. Berdasarkan pengalaman kalau kita dengan Saudi itu sejak dulu begitu. Kadang duluan kita, kadang duluan Saudi, kadang-kadang bareng. Sejak dulu begitu. Nah, patokannya bukan Saudi. Patokan untuk menentukan tanggal 1 itu adalah munculnya bulan. Nah, munculnya bulan itu bisa dilihat dengan dua cara. Yang pertama, cara dengan ru'yat, melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua dengan hisab. Ya. Apalagi sekarang ini Muhammadiyah akan memunculkan tanggalan global sak dunia. Munculnya bulan itu ditentukan 5 derajat. Nah, nek muncul rom derajat belum masuk. Padahal hadis Nabi itu kalau sudah muncul bulan sudah ganti tanggal. Masalah juga. Jadi yang penting bagi kita adalah memahami bahwa patokannya bukan Saudi tetapi patokannya adalah bulan. Nah, terkait dengan ru'yat itu sendiri sebenarnya juga banyak problem nih. Karena perintah Rasulullah untuk melakukan ru'yat dalam melihat hilal itu dikarenakan ada ilah, ada karenanya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ucapan Rasulullah mengatakan begini, inna nahnu umatun umiyatun lanak tubuh walanak sibu. Sesungguhnya kami ini umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Loh, ini ternyata latar belakangnya. Maka diperintahkan untuk ru'yat. Nah, ru'yat di Indonesia dengan di Saudi itu beda. Kalau di Saudi itu memang jarang ada uap, itu hampir tidak ada. Kalau di Indonesia itu selalu menguap, udaranya mengandung air. Kalau di sana udaranya kering, jadi selalu gampang melihat itu. Kalau di Indonesia itu sulit. Saya itu sudah hampir 5 atau 6 kali ikut ru'yat. Tidak pernah saya melihat 1 kali pun bulan. Karena kelihatan putih itu terhalang oleh uapnya air laut. Maka muncullah untuk mengatasi itu
dari Muhammad itu menggunakan hisab. Lagi hisab ini dasarnya dari Quran juga. Walladzi, dialah Allah, ja'ala yang telah menjadikan, walladzi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq al-ayat. Dialah Allah zat yang telah menjadikan matahari itu bersinar, dan dialah Allah zat yang telah menjadikan bulan itu bercahaya dan menetapkan manzilahnya. Manzilah itu edarnya, tempat edar, bukan tempatnya. Beredarnya bulan itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Dan itu sudah diketahui oleh manusia sekarang ini. Makanya manusia itu bisa tahu, oh nanti akan terjadi gerhana tanggal sekian, menit sekian, jam sekian, detik sekian, tahu karena sudah ngerti manzilahnya. Untuk apa Allah jadikan itu? Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Nah ini rahasianya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan macam-macam nggak usah repot. Kalau kita sebagai pribadi di dalam organisasi sudah memberikan cara. Oh, beda pendapat ini macam-macam. Itu kalau beda pendapat disuruh musyawarah, terus rujukannya kembali kepada aturan Muhammadiyah. Selesai. Kalau kita lihat di sini aja sholatnya juga banyak yang beda. Ya, salam aja imamnya beda-beda. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ono sing lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bener sing ndi? Rujuknya kembali kepada aturan organisasi. Organisasi sudah menetapkan tahun 72 sudah ditetapkan bahwa salam dalam sholat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja enak kita. Karena kita punya kitab yang jarang dikaji ya. Kitab itu namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Dulu Muhammadiyah sama NU odo ibadahnya. Lo kok iso lah gurunya sama kok. Gurunya Haji Ahmad Dahlan sama gurunya Haji Hasyim Asy'ari itu sama. Muhammadiyah itu berubah mulai tahun 1929. Karena Muhammadiyah dalam menjalankan organisasinya membentuk namanya UPP, unsur pembantu pimpinan. Kalau dalam Muhammadiyah namanya majelis atau lembaga. Nek negara jenenge menteri. Tugasnya menteri apa? Ya membantu pekerjaan presiden. Majelisnya sama, membantu pekerjaannya persyarikatan, pimpinan persyarikatan. Nah itu tahun 1929 itu berdirilah Majelis Tarjih. Ya, bagaimana menetapkan hukum-hukum di dalam Muhammadiyah ini. Diputuskan di sana bahwa Muhammadiyah tidak bermadhab. Dasarnya Quran dan hadis. Hadisnya dipilih yang sahih. Ini yang dipakai pedoman. Nah sekarang ini karena kita juga banyak yang tidak memahami juga, sehingga fikih ini jarang dikaji. Tapi alhamdulillah periode ini sudah mulai mengkaji itu kitab HPT itu. Nah ini yang saya harapkan seperti itu. Ya. Seperti contoh misalnya hari Jumat, nek reuni hari Jumat, apakah kita Jumatan atau enggak? Kembali aja kepada HPT. Ternyata ringkesnya itu kalau hari raya Jumat diberi rukhsah untuk melakukan melakukan ibadah Jumat pada siang hari. Dipakai atau tidak dibolehkan. Nah, jadi itu gampang. Seperti orang yang berkorban dilarang memotong rambutnya, memotong kukunya.
Lainnya jadi pendapat-pendapat juga. Iku sing dilarang iku wedhuse tawongi. Karena situ zamirnya tuh hu. Saya lihat teks bahasanya itu. Itu ya ngerti lagi. Ini ono la itu kan tidak. Tidak ini bisa menjadi jangan kalau kata kerja depannya itu mati. Dalam bahasa Arab disebut jazm. Ya. Yaktubu artinya menulis misalnya. La yaktubu, dia tidak menulis. Tapi kalau jangan kamu menulis, la taktub, mati. Nah, itu saya lihat tidak mati. Nah makanya saya itu berpikir bahwa yang dimaksud jangan dipotong itu adalah binatang korban. Ya, kemarin juga muncul share-sharean begitu. Ternyata ada pertanyaan seperti itu kepada majelis tarjih. Ya jawabannya itu adalah sebenarnya yang dimaksud itu adalah hewannya. Kalau orangnya korelasinya nggak ada, apa hubungannya? Tapi kalau binatang korbannya itu berpengaruh pada kesehatannya. Kalau kukunya dipotong dekat-dekat dengan penyembelihan itu, kadang-kadang bulunya dipotong, dijual, ada pengaruh. Nah seperti gini, ini kembalinya rujukannya kepada HPT. Masuk kemarin juga milih pemimpin, misalnya ini. Milih pemimpin ini calon kok wedok, oleh tangga dipilih wedok ini. Jadi pimpinan. Lah kita lihat HPT tidak melarang. Lah dia menggunakan dalil. Dalilnya ada dalam Quran surat 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu dadi pimpinane wong wedok. Ternyata kalau kita lihat latar belakangnya, asbabun nuzulnya ayat ini dikarenakan kekere rumah tangga. Akhirnya saling melapor kepada Rasulullah, turunlah ayat itu. Nanti konteksnya konteks rumah tangga, bukan pimpinan umum. Kalau pimpinan umum, Aisyah itu memimpin perang juga. Ratu Bilqis jadi pimpinan terkenal. Banyak sekali sejarah-sejarah di dalam sejarah Islam itu begitu. Nah ini rujukannya kembali kepada HPT. Ya, dan yang terakhir adalah masalah besok hari raya. Itu diharapkan kita tidak sarapan dulu. Jadi terbalik dengan hari raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri orang makan dulu. Nah itulah mangane kok mari sholat aja. Sebenarnya kalau setelah selesai menyembelih, terus pulangnya berangkat dan pulang beda. Jadi kalau kita berangkatnya lewat Majapahit misalnya, mulia lewat Dojoyo, sudah beda. Sunahnya seperti itu. Kemudian kita ke teman lapangnya itu juga bertakbir. Nah dalam sholatnya takbirnya itu 7 beda dengan takbiratul ikram. Jadi takbir pertama itu namanya takbiratul ikram. Ditambah lagi 7 takbir intikolatnya. Yang nomor syarat kedua itu adalah 5 takbir. Ya. Jadi itu harus dipahami juga demikian, dan juga takbirnya itu nanti kalau takbiran itu kita menggunakan dua takbir. Tapi ada yang 3. Apakah yang 3 ini tidak ada dasarnya? Ada. Tapi Muhammadiyah menetapkan 2 karena dalam penyelidikannya melalui tarjihnya itu dianggap yang 2 ini yang terkuat dari riwayat siapa saya lupa. Jadi kita tuh apa yang kita kerjakan ngerti gitu. Itu beda. Kalau mereka tanya ya kita jawai mereka. Ya karena prinsipnya dalam Muhammadiyah itu kan sebenarnya yang terkenal itu dalam memberantas penyakit TBC. Bukan TBC vaksin ya. Ini sebentar lagi juga mau buka COVID di gelombang 2. Mengerikan sebenarnya. TBC sudah disuntik ini sudah di Jakarta itu.
nanti bisa ngelabrak ke Mojokerto ya. Allah alam. Nah gini kan repot juga. Jadi TBC dalam Muhammadiyah itu bukan TBC seperti yang vaksin itu. TBC dalam Muhammadiyah adalah pemberantasan takhayul, bid'ah dan khurafat. Karena prinsipnya di dalam Muhammadiyah itu adalah berpegang kepada tauhid, memberantas syirik, memberantas bid'ah. Makanya yang Muhammadiyah itu kabarnya sholat niat wis kate diucapna usali fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adhaan makmuman lillahi taala. Itu tidak pakai. Karena apa? Dikhawatirkan jatuhnya kepada bid'ah. Karena Rasulullah tidak melakukan itu, karena Rasulullah sudah berpesan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau melihat aku sholat. Nah kalau kita beda pendapat gini juga Allah sudah memberikan solusinya. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya kalau memang kamu orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita merasa orang beriman, ya rujuknya kembali Quran dan Sunnah juga. Intinya bahwa kita itu harus rela diatur oleh Quran dan As-Sunnah. Itu juga merupakan satu tanda bahwa poso kita berhasil. Poso kita itu targetnya apa sih? Terampunkannya segala dosa dan menyandang predikat takwa. Itu aja targetnya. Tapi kata takwa, titik takwa. Dua kata. Mempertahankan angel. Karena di situ ada namanya indikator-indikator dalam Quran itu banyak sekali. Ya. Jadi intinya mari kita di dalam bulan Zulhijjah ini kita juga mengitibai bagaimana Nabi Ibrahim itu kuat melaksanakan perintah yang terberat. Itu dikarenakan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lainnya. Yang nomor dua, posisi keimanan Ibrahim berada pada posisi ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Dan kita sebenarnya bisa melaksanakan itu walaupun levelnya tidak setinggi Nabi Ibrahim. Ya, karena ini sifatnya kultum dan sudah cukup, waktunya sudah hampir 18 menit. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.